Kisah yang menakjubkan Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah berkata, di antara kisah yang kami dengar adalah apa yang diberitahukan kepada kami oleh Syekh Abdurrahman bin Faris bin Abdul Aziz Al-Faris, salah seorang penduduk kota Riyadh. Ia berkata, suatu ketika datang banjir besar di Wadi Hanifah pada tahun 1359 Hijriah. Banjir tersebut menghanyutkan bagian tepi yang berdekatan dengan kuburan para sahabat yang gugur pada hari Perang Yamamah tahun 11 Hijriah. Terjadi celah pada salah satu kubur yang menghadap lembah, sehingga tampak jasad si mayit di dalam kubur tersebut. Syekh Abdurrahman berkata, kabar itu sampai kepada saya ketika saya berada di daerah Al-Jubailah. Maka saya pun datang dengan segera. Ternyata lokasi kubur itu berada di tempat yang tinggi di sisi lembah, dan tidak dapat dicapai kecuali dengan tangga. Saya pun mengambil beberapa batang kayu, menyandarkannya ke arah kubur tersebut, lalu naik memanjat. Saya melihat si mayit di dalam kuburnya. Tidak berubah sedikit pun. Seakan-akan ia sedang tidur. Ia telah dikafani dengan selembar kain putih yang diikat dengan pelepah kurma. Tampak wajahnya, kedua matanya, giginya, dan kedua kakinya. Terjulur pula kepangan rambut dari sela-sela kepalanya sepanjang kurang lebih 1 hasta, menjulur keluar dari kubur. Ia berkata, saya pun mengangkat kepangan rambut itu dan memasukkannya kembali ke dalam kain kafan. Saya meletakkan tangan saya pada pipi wajahnya, dan rasanya seperti menyentuh orang yang sedang tidur. Wajahnya berwarna putih agak kecoklatan, sementara rambut jenggot yang tampak berwarna keabu-abuan. Kedua matanya sedikit terbuka. Pelepah kurma yang digunakan untuk mengikat kafannya tetap berwarna hijau, hanya saja sudah kering. Ketika penduduk Al-Jubailah dan sekitarnya mendengar kejadian itu, mereka pun berdatangan untuk melihatnya. Kemudian imam penduduk Al-Jubailah dan ketua lembaga Amar Makruf di sana pergi menemui Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dan memberitahu beliau tentang hal tersebut. Beliau memerintahkan keduanya agar membawa beberapa orang pria dan sebuah usungan untuk memindahkan mayit itu. Beliau juga memerintahkan agar mereka menggali kubur baru pada malam hari di tengah-tengah kuburan, menguburkannya, dan menghapus jejak kubur yang terlihat, agar tidak terjadi fitnah dan godaan bagi masyarakat. Maka mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Syekh Hamud berkata, tidak diragukan bahwa mayit tersebut adalah salah seorang syuhada yang gugur dalam peperangan antara para sahabat dan para pengikut Musailamah Al-Kazab. Kemungkinan ia termasuk salah seorang sahabat radhiyallahu anhum, karena telah masyhur di kalangan masyarakat bahwa kuburan di tempat tersebut adalah kuburan para sahabat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ia adalah orang yang turut berperang bersama para sahabat tanpa menjadi bagian dari mereka. Akan tetapi, kemungkinan pertama lebih kuat. Allah lebih mengetahui. Antara Perang Yamamah dan kemunculan jasad mayat tersebut terdapat rentang waktu 1348 tahun. Dengan waktu yang sangat panjang itu, tubuh sang syahid tetap utuh, tidak berubah sedikit pun. Begitu pula kain kafannya dan pelepah kurma yang mengikat kafannya. Dalam hal ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal dan hati yang bersih. Sumber Qasasul Ukubat wal Ibar wal Malaiz li Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah. Halaman 112.